atau itu puncak dari kesabaran tuh, sabaran yang paling bagus, yang terbaik itu ketika di awal. Hadirin yang Allah muliakan, maka jangan sampai kita lepas kontrol di awal, karena itulah pahala sabar terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa di awal? Salah satu hikmahnya, ini apa yang dikatakan oleh banyak para ulama klasik. Di antaranya Al-Imam Wahab, bisa dicek dalam Hilyatul Auliya. Dan beberapa nama-nama besar lain. Mereka mengatakan, ini menarik nih hadirin, ma min syai'in la yabdu sagiran thumma yakbur. Tidak ada satupun kecuali polanya adalah lahir atau muncul dalam keadaan kecil, lalu setelah itu berkembang, berkembang, berkembang menjadi besar. Gitu. Kecil, lalu berkembang, 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 berkembang menjadi besar. Ya contohnya diri kita aja. Siapa yang lahiran, waktu lahiran dari ibunya beratnya 70 kilo terus menciut kan nggak ada. Lo nggak ngajak dia masih kecil, nanti aja kalau besar. Kan gitu, kita kecil, tumbuh jadi besar. Semua demikian. Ya fisik kita, ya perasaan kita, cinta misalnya, dari nggak ada cinta ada rasa, terus sampai jatuh cinta. Jadi banyak banget dari yang tangible dan intangible, dari yang konkret maupun yang abstrak. Persahabatan itu kan awalnya biasa aja, terus tumbuh rasa, oh, gue simpatik deh sama dia, seneng, terus jadi sahabat. Wah, suami istri, terus sih saya ada perasaan sama dia, tapi terus muncul rasa, akhirnya jatuh cinta. Terus banyak hal, karir juga, mulai dari bawah naik. Lalu dilanjutkan kata Allah, illal musibah, kecuali musibah. Ini menarik, kecuali musibah. Kenapa musibah? Musibah itu tabdu kabiratan thumma tasgur. Musibah itu awal datangnya besar, lalu setelah itu mengecil. Jadi musibah itu yang paling beratnya itu di awal-awal. Karena paling berat, paling besar, otomatis paling sulit dikontrol itu di awal-awal. Kalau kita bisa dikasih taufik sama Allah untuk mengontrol diri kita di saat awal-awal musibah, itu depan akan lebih mudah. Makanya keliru, sebagian orang mengatakan, gue udah bingung nih, apakah gue bisa bertahan dalam hidup kalau begini terus? Gak ada begini terus. Nanti ke depan itu akan turun. Anda jangan kiaskan apa yang akan terjadi di masa depan dengan beratnya musibah pada hari-hari pertama kali datang. Itu nggak pernah sama. Musibah itu turun. Dan kesalahan kita ketika kita nggak tahu ilmunya mengatakan demikian. Karena nyeseknya minta ampun di hari-hari pertama, akhirnya orang berpikir, gue tuh putus asa deh. Orang banyak bunuh diri kan begini. Dipikir masa depan seberat apa yang dirasakan hari-hari itu. Dan memang pada saat itu udah berat banget. Sakitnya minta ampun. Hancur-hancurannya luar biasa. Karena musibahnya berat misalnya. Dia kehilangan suami, atau kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan sahabat yang selama ini backup dia, kehilangan kakak yang selama ini ngelindungin dia. Terus dia bilang, kalau gini terus gue gak bisa. Seminggu ini aja gue halu, gue blank segala macam. Udah gue mati aja deh. Loh emang seminggu ini berat. Tapi nanti akan nyusut. Akan berkurang. Bukan bisa jadi nggak hilang sama sekali, tapi kita akan sampai pada titik di mana kita bisa move on, bisa melanjutkan hidup dan seterusnya. Dan itu pasti karena Allah akan tolong kita kalau kita bertakwa kepada Allah. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu dihentakkan pertama di hari pertama. Ada betapa banyak wanita itu begitu mendapatkan telepon dari sahabat suaminya bahwa suaminya mengalami serangan jantung dan wafat, itu pingsan. Dan begitu dengar pingsan. Pas bangun nangis terus. Itu hari pertama. Hari kedua masih nangis. Hari ketiga, minggu depannya udah bisa. Nangisnya pas ngingat barang-barang suaminya aja. Minggu pertama nangis terus tuh. 74 jam nangis. Nggak nangis pas tidur aja. Kebangun nangis lagi. Tapi setelah minggu pertama atau minggu kedua, nangisnya pas ngeliat barang-barang suaminya aja. Lihat barang-barang suaminya, misalnya lihat baju dinas suami nangis, lihat sepatunya suami nangis, lihat mobilnya suami nangis.
apalagi kalau barang itu belum lunas, betul nangis dia, terus sedih, aduh gue yang harus bayar lagi. Enggak, itu intermezzo aja. Jadi ngeliat barang-barang suami nangis, itu minggu kedua, minggu ketiga. Tapi bulan depan udah mulai tenang, oh agak nyesek gitu, tapi udah tenang. Bulan ke-6 dilamar sama laki-laki dan diterima tuh, Masya Allah. Dilamar sama laki-laki dan diterima. Padahal waktu pekan pertama, aku nggak bisa hidup tanpa dia, kalau bahasa orang awam ya. Dan itu nggak boleh ngomong demikian. Kita hidup tuh dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bingung gimana. 6 bulan kemudian, lanjut diterima. Subhanallah. Itulah hidup jamaah. Dan ini benar. Ya Allah, konsep para ulama kita tuh mewah banget jamaah sekalian. Kecuali musibah-musibah itu beratnya di awal. Terus saya turun. Beratnya di awal. Kalau kita bisa sabar di awal, insya Allah pasti kita bisa sabar di step berikutnya. Karena step berikutnya harus sulit di awal. Di awal paling susah musibah itu. Pokoknya seperti krisis pandemi, yang harus kita yakinkan adalah tanamkan iman, tanamkan ilmu iman, ketakwaan sama Allah. Lalu optimisme di tengah-tengah diri kita, lingkungan kita. Lalu setelah itu biarkan setiap orang berjuang dengan pertolongan Robnya masing-masing. Insya Allah bisa. Harus optimis seterusnya. Orang tuh dikasih kemampuan adaptasi oleh Allah yang luar biasa, coba. Dan Allah tidak akan memberikan sebuah kondisi kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia bisa beradaptasi dengan itu. Tapi syaitan kan nggak mau. Syaitan kan pengen kita gagal, makanya ya'idukumul faqra, kata Allah. Syaitan itu selalu menjanjikan kemiskinan kepada kita, kefakiran kepada kita, kelemahan kepada kita. Nggak, lu gagal, lu nggak bisa, hancur, takut. Itu syaitan semua. Syaitan itu selalu dijanjiin, nggak bisa, berat, lo akan hancur, kacau. Ini tuh masalah yang nggak bertepi. Pokoknya selalu demikian. Lalu nanti diajak maksiat, diajak makan uang haram lah, diajak begini lah, sampai diajak bunuh diri sama syaitan. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 268 itu, asyaitanu ya'kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan, kefakiran, kelemahan, ketakut-takutan, dan syaitan akan perintahkan kamu melakukan kekejian. Tapi kalau Allah beda, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia, keutamaan. Tapi lucunya kita lebih percaya syaitan daripada Allah. Na'udzubillah. Jadi begitu tertimpa musibah, itu syaitan langsung kasih doktrin fakir. Miskin. Terpuruk. Terbuang. Termarginal. Habis itu diajak maksiat, diajak berbuat keji, keluar dari hijrah, nggak ngaji lagi, kembali lagi ke masa kelam dulu. Tapi Allah ampunan, jatuh kena musibah. Oke, musibah itu karena dosa-dosa kita, tapi Allah janjikan ampunan. Lalu keutamaan. Oke, kita merasa nggak maksimal selama ini, akhirnya datang apa yang kita nggak nyaman, tapi Allah janjikan ampunan, dan Allah akan janjikan keutamaan